Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kobaran api hanguskan 30 hektar hutan bambu di perbatasan Desa Ujung Labuang dan Desa Wiring Tasi, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinerang. Berusaha kabur, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan komplotan spesialis pembobol kos mahasiswa di Kota Makassar. 3.200 hektar sawah di Kabupaten Pinerang mengalami kekeringan sebagai dampak musim kemarau yang berkepanjangan. Satu unit rumah panggung di Jalan Ambomati, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare, ludes terbakar. Penghuni rumah sempat terjebak dalam api namun bisa diselamatkan. Api sempat menyambar kabel listrik di sekitar rumah panggung yang terbakar di Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare pada Minggu pagi. Warga sempat panik melihat api yang dengan cepat menghanguskan rumah serta semua isi di dalamnya. Kebakaran terjadi seusai warga menjalankan sholat subuh. Belum diketahui dari mana asal api penyebab kebakaran yang menghanguskan rumah panggung tersebut. Pemilik rumah diketahui tinggal seorang diri dan sempat terjebak di kobaran api. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa itu. Namun kerugian material diprediksi mencapai ratusan juta rupiah. Menjelang sholat subuh kita menerima informasi langsung dari masyarakat terkait dengan kebakaran di Ambomati. Jadi langsung kami tindak lanjuti. Setelah tiba di lokasi, kami mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa ada korban di dalam rumah. Jadi sempat kami lakukan dulu evakuasi. Ya, alhamdulillah pemilik rumah ini kita evakuasi 1 orang dan kondisinya terakhir. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan komplotan spesialis pembobol kos mahasiswa di Kota Makassar saat berusaha kabur. Polisi mengamankan 2 di antara 3 pelaku serta menyita barang bukti berupa senjata tajam, anak panah busur. Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan membekuk 2 orang pelaku pencurian spesialis rumah kos di 2 lokasi berbeda di Kota Makassar. Penangkapan keduanya sempat mendapat perlawanan serta kejar-kejaran hingga ke permukiman warga saat menangkap pelaku. Penangkapan keduanya dilakukan di Jalan Opu Daeng Siraja dan di Jalan Kumala, Kota Makassar. Namun saat akan membekuk pelaku ketiga yang tak jauh dari lokasi keduanya, ia kabur dengan sepeda motor. Selain mengamankan 2 di antara 3 komplotan spesialis pembobol rumah kos ini, polisi juga menyita senjata tajam berupa anak panah dan busur yang seringkali dibawa oleh komplotan ini. Dan penangkapan terhadap pelaku curat di Jalan Opu Daeng Siraja. Selanjutnya kami melakukan interogasi dan pelaku mengakui dia melakukan pencurian bersama 2 orang rekannya. Selanjutnya kami melakukan pengembangan terhadap teman pelaku di Jalan Kumala dan kami berhasil mengamankan pelaku berinisial D. Selanjutnya kami melakukan pengembangan untuk penunjukan TKP di mana tempat tersebut adalah rumah kos dan sebuah kios yang ada di Kota Makassar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya dibawa ke posko Resmob Polda Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Balut Pak. Seorang murid SD berusia 10 tahun asal Buton, Sulawesi Tenggara masih menjalani pemeriksaan di Polimata Rumah Sakit Unhas Makassar setelah mata kanannya mengalami pendarahan serius usai tertusuk pipa oleh teman kelasnya sendiri. Korban menjalani rawat jalan sambil menunggu pelaksanaan operasi yang kedua.
Saza, seorang pelajar kelas 5 SD berusia 10 tahun asal Buton, Sulawesi Tenggara, dengan sabar menjalani rawat jalan untuk pemeriksaan di Poli Mata Rumah Sakit Unhas Makassar. Sudah hampir sepekan ini Saza ditemani ibu dan tantenya berada di kota Makassar untuk berobat setelah dirujuk dari Rumah Sakit Siloam usai menjalani operasi mata. Saza terus menjalani check up rutin sambil menunggu hasil medis untuk tindakan operasi pada mata. Seperti kemarin-kemarin. Seperti kemarin-kemarin. Maksudnya gimana, Bu? Sudah ada perubahan atau gimana? Ada perubahan sedikit, sudah tidak lagi mengeluh sakit matanya. Sudah tidak mengeluh lagi. Memang kemarin sakit memang. Sakit memang, karena dia kan anaknya kuat dia. Mau sakit tapi dia masih bisa tahan, belum bisa lagi. Kemarin Bu sudah dioperasi di sini atau gimana, Bu? Di sini belum. Oh, di sini. Sementara menunggu. Kemarin operasinya di bawah-bawah. Kemarin di sini di Rumah Sakit Unhas apa yang dilakukan, Bu? Pemeriksaan apa, Bu? Pemeriksaan matanya yang USG apa segala macam. Ada 5 pemeriksaan kemarin. 5 pemeriksaan. Apa-apa saja itu, Bu? Kita ingat. Saya ingat hanya USG saja. USG saja. Kalau bahasa medis kurang ini. Oh, bahasa medisnya ada ya, Bu? Penyampaiannya dokter apa saja, Bu? Tanyanya seperti biasanya, sakit atau gimana. Tapi penglihatannya seperti apa? Apakah Belum ya? Buram, masih buram, belum bisa. Masih buram semua. Kapan katanya rencana dioperasi di situ? Dilihat nanti kembali tanggal 2. Karena tanggal 2 masuk kontrol lagi kembali. Masih kontrol lagi, Bu? Di rumah sakit. Ada kendala, Bu? Mungkin ada kendala biaya atau bagaimana? Apa perawatannya pakai BPJS atau bagaimana? Untuk sementara perawatannya masih pakai BPJS. Bu, ini bisa ke Makassar ini karena dirujuk atau seperti apa, Bu? Dirujuk Dari rumah sakit? dari rumah sakit bawah-bawah. Masih bawah, ya? Sebelumnya Saza nyaris buta setelah mata kanannya mengalami pendarahan serius usai tertusuk pipa yang dibawa temannya saat bermain di dalam kelasnya. Pihak sekolah dan keluarga pelaku terus melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas kejadian yang dialami korban. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. 3.200 hektar sawah di Kabupaten Pinrang mengalami kekeringan sebagai dampak musim kemarau yang berkepanjangan. Sebagian petani masih bertahan dengan menggunakan pompanisasi dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang ada untuk irigasi pertanian agar tanaman padi mereka tetap tumbuh. Sekitar 3.200 hektar sawah di Kabupaten Pinrang mengalami kekeringan dampak musim kemarau panjang yang melanda. Ribuan hektar lahan persawahan yang kekeringan itu tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Pinrang. Sawah tersebut mengalami kekeringan karena tidak mendapatkan pasokan air dari irigasi maupun dari sistem pompanisasi. Sawah-sawah yang sudah tidak bisa dibongkar lagi karena tidak ada air. Ada beberapa hektar itu ada di Cempa, ada di 242, di data sama sekali lagi tidak bisa. Tapi ada juga yang sudah bisa, masih bisa. Ya, itu yang tidak bisa, yang tidak ada pompa tapi tidak ada yang menjadi pompa. Ya. Ini untuk sementara ini kita sekitar 3.200 hektar. Itu pun 3.200 hektar itu ya kemungkinannya tidak semua bisa busuk. Ya. So bisa ada langkah-langkah yang kita lakukan tadi itu. Pertama ya penyediaan pompa air dan memanfaatkan sumber-sumber air yang ada, dan kita kerjasama dengan pemerintah setempat, Pak Dan Ramil, Pak Polisi, Lurah Kecamatan agar mengantisipasi ini agar supaya kira-kira dampak konflik daripada air ini akan terjadi. Kita sudah rapat dengan Pak Bupati, semua dengan Pak Kapolres, Pak Dandim mengantisipasi kira-kira terjadi konflik di bawah. Dan alhamdulillah itu sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman yang di bawah, utamanya yang terdampak terhadap El Nino. Petani pun berusaha memanfaatkan sumber-sumber air yang masih ada setelah irigasi ke area persawahan mereka mengalami kekeringan. Di tengah kekeringan ini Pak, bagaimana Pak area persawahan di Tanah Sawata? Kekeringan? Kekeringan ya? Iya, kekeringan itu. Nah ini Pak, ada air digunakan untuk menanam, pakai air apa Pak? Pakai air bor. Pakai air bor? Iya. Nah, oh kalau irigasinya Pak kering? Air kering. Luas total area persawahan yang ada di Kabupaten Pinrang mencapai 48.811 hektar. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.